tim Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah tempat terkait kasus suap dan jual beli jabatan yang menyeret Bupati Klaten Sri Hartini. Selain kantor, rumah dinas Bupati Klaten tak luput dari penggeledahan. Ditemukan uang 3,2 miliar dari rumah dinas Bupati. Paling banyak ditemukan di lemari kamar yang diduga adalah kamar anak Bupati Klaten Andi Nugroho. Dari penggeledahan pada Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2017 di rumah Bupati, ditemukan 3 miliar di lemari kamar yang diduga adalah kamar anak Bupati. Sebanyak 200 juta ditemukan di lemari kamar Bupati, kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2017. Karena itulah, KPK akan mendalami dari mana sumber uang itu. KPK saat ini sedang mendalami sumber uang tersebut. Dari temuan itu tentu akan kita dalami, kata Febri. Akan kami lihat lebih jauh dari informasi apakah akan berkembang baik ke pihak lain yang terlibat, tambah Febri. KPK mengatakan telah memeriksa puluhan orang dalam kasus ini. Mereka diduga mengetahui proses pengisian jabatan pada pemerintahan Kabupaten Klaten. Tersangka penerima suap Bupati Klaten Sri Hartati diduga menerima uang 2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura untuk penempatan jabatan sejumlah orang di Pemkab Klaten. Sri disangkakan suatu pasal yang membuatnya terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Sementara tersangka pemberi suap, Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama SMP, Dinas Pendidikan Klaten Suramlan, dikenai suatu pasal yang membuatnya terancam pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Febri Diansyah mengatakan penyidik menemukan total uang 3,2 miliar dari penggeledahan di rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini. Rumah itu merupakan satu dari 6 lokasi yang diperiksa terkait dengan dugaan jual beli jabatan yang melibatkan Sri. Ahad dan Senin dilakukan penggeledahan di 6 lokasi. Penyidik menemukan sejumlah dokumen dan uang, ujar Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2017 di rumah dinas tersebut. Penyidik menemukan sejumlah uang yang terdapat di kamar Sri dan anaknya Andi Nugroho. Dari lemari di kamar Andi, ditemukan uang sekitar 3 miliar. Penyidik pun menyita uang senilai 200 juta dari kamar Sri. Uang temuan itu disita dengan sejumlah dokumen terkait dengan perkara yang ditangani, tuturnya. Menurut Febri, penyidik KPK masih akan mendalami peran Andi. Dari temuan itu, tentu akan kita dalami karena kita menemukannya di lokasi yang diduga sebagai kamar anak Bupati. Kita akan lihat lebih jauh dari informasi-informasi yang ada, sejauh mana peran Andi, ujarnya. Selain memeriksa rumah dinas, penyidik pun sempat memeriksa rumah pribadi Sri dan rumah seorang saksi terkait 3 lokasi itu pada Ahad, lalu 3 lokasi pada Senin dari mulai kantor Bupati, kantor Badan Kepegawaian Daerah, dan kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Klaten, ucapnya. Febri berujar pemeriksaan kasus dugaan jual beli jabatan itu masih terus berjalan. Sampai hari ini, dalam sekitar rentang 2 hari, sudah ada pemeriksaan sekitar 40 saksi yang terkait, kata dia. Setidaknya 40 orang diperiksa sebagai saksi dan tersangka dalam kasus jual beli jabatan yang menyeret Bupati Klaten Sri Hartini. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan,
Para saksi diduga mengetahui proses pengisian jabatan pada pemerintahan Kabupaten Klaten. Selama 2 hari dilakukan pemeriksaan maraton, ada sekitar 40 saksi yang diperiksa. Tapi saksi-saksinya secara rinci belum dapat infonya. Tetapi kebutuhan mendalami hal ini akan berujung pada pemeriksaan saksi terkait, kata Febri di Jakarta, Rabu tanggal 4 Januari tahun 2017 malam. Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Klaten pada Jumat pekan lalu. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 8 orang, yaitu Bupati Klaten Sri Hartini, Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Suramlan, Ajudan Bupati Nina Puspitarini, Selamet, Bambang Teguh, pegawai honorer Pancawardana, dan 2 orang lagi dari swasta. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan adanya setoran dari para PNS terkait promosi jabatan. Sabtu pekan lalu, KPK menetapkan status Sri Hartini sebagai tersangka penerima suap dan Suramlan sebagai tersangka pemberi suap. Adapun 6 orang lainnya dipulangkan. Kasus yang menimpa Bupati Klaten Sri Hartini mau tak mau menyeret Nina Puspitarini, ajudan Bupati. Nina ibarat gerbang utama yang mesti dilalui para tamu ketika hendak menemui Sri Hartini. Siapapun tamunya, termasuk para pegawai negeri sipil yang diduga ikut transaksi, membeli jabatan, iya, semua tamukan, bagian saya. Semua tamukan lewatnya saya, kata Nina ketika ditemui Tempo setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang Aula Satya Rabu, Markas Kepolisian Resor Klaten, Selasa malam. Tanggal 3 Januari tahun 2017, Nina adalah satu dari 8 orang yang dibawa KPK saat operasi tangkap tangan di Klaten pada Jumat pekan lalu. 2 orang diantaranya Bupati Klaten Sri Hartini dan Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Suramlan. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima dan pemberi suap. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang $2.5.700 dan $2.035 Singapura. Diduga pemberi suap lebih dari 1 orang. Nina dan 5 orang lainnya dipulangkan ke Klaten pada Sabtu pekan lalu bersama 5 pejabat, 2 staf Badan Kepegawaian Klaten, dan 1 pengawal pribadi Sri Hartini. Nina diperiksa penyidik KPK di Mapolres Klaten sejak Selasa pukul 12 sampai pukul 21.25. Menurut Nina, sebagai ajudan dia hanya bertugas menyampaikan ke Bupati Klaten Sri Hartini mengenai siapa saja tamunya dan apa saja keperluannya. Ini Bu, ada tamu. Maksudnya, bertamu, ini, kata Nina mencontohkan cara kerjanya selama ini. Nina mengaku sebagai ajudan menyampaikan dan mengatur siapa saja yang bertemu Bupati. Itu pun setelah seizin Bupati. Soal berapa siapa saja yang bertamu dan apakah membawa nominal pembelian posisi, Nina menolak menjawab. Ia mengaku tak tahu, itu langsung Ibu Kok semuanya, ujar Nina. Penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini membuat kondisi pemerintahan Kabupaten Klaten menjadi kacau, sebab penangkapan Sri dilakukan sebelum pelantikan para pejabat dalam struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru. Bupati Klaten itu ditangkap pada Jumat pagi, tanggal 30 Desember tahun 2016. Dia ditangkap karena diduga menerima setoran dari para pegawai negeri sipil terkait dengan promosi jabatan. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Klaten Jaka Sartiasto mengatakan Bupati Klaten Sri Hartini seharusnya melantik 850 pejabat struktural pemerintah Kabupaten Klaten pada Jumat malam.
tanggal 30 Desember tahun 2016. Namun, karena ditangkap KPK pada Jumat pagi, pelantikan itu pun ditunda tanpa ada kejelasan. Alasan penundaan itu karena belum memegang surat keputusan bupati. SK bupati belum ada. Maka pelantikan pejabat SOTK Klaten ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan, ujar Jaka. Pembayaran gaji sekitar 13.000 pegawai pemerintah Kabupaten Klaten bakal molor karena harus menunggu keputusan pusat, menyusul penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh KPK. Penyebabnya karena SOTK yang baru belum terbentuk. Ada sekitar 13.000 pegawai pemerintah Kabupaten Klaten yang pembayaran gajinya tertunda karena SOTK yang baru belum dilaksanakan atau sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 ditandatangani Bupati, kata Kepala Bagian Humas Sekretaris Daerah Klaten Wahyudi Martono. Terkait dengan pembayaran gaji tersebut, Wahyudi mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Jawa Tengah mengenai pengangkatan pelaksana tugas bupati setempat. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Klaten Sunarna mengatakan, karena belum ada pengisian SOTK, kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah juga tertunda. Pihaknya masih menunggu kebijakan pengisian personel sesuai dengan SOTK yang baru untuk membayar gaji pegawai untuk PNS di Klaten sekitar 65 miliar. Batalnya acara pelantikan 850 pejabat struktural pemerintah kabupaten pada Jumat malam, tanggal 30 Desember tahun 2016, membuat susunan di pemerintah Kabupaten Klaten menjadi kacau. Apalagi, menurut Sunarna, APBD Klaten 2017 sudah menyesuaikan SOTK yang baru sehingga pelaksanaan APBD juga mesti menunggu pengisian organisasi perangkat daerah yang baru, seperti penggunaan anggaran, bendahara, dan lain-lain. Jika pengisian OPD memakan waktu terlalu lama, Sunarna akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan hingga Menteri Dalam Negeri untuk segera mencairkan gaji PNS agar tidak menjadi temuan penyelidik di kemudian hari. Asisten 3 Bidang Administrasi Sekretariat Daerah Klaten Sri Winoto mengatakan pembayaran gaji PNS otomatis ditunda karena belum ada pengukuhan terhadap OPD yang baru. Mudah-mudahan pembayaran gaji PNS secepatnya setelah pengukuhan, kata Sri Winoto. Jika pejabat yang telah dikukuhkan dalam SOTK baru nantinya juga ditangkap KPK berkaitan dengan kasus dugaan suap promosi jabatan, yang bersangkutan akan langsung dihentikan dari jabatannya.